Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada kesempatan ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa, dan untuk memandu doa, saya minta kesediaan dari adik Muhammad Dahlan. Silakan adik dipimpin doa sebelum kita belajar. Baik Pak Guru, marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam sama Pak Guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, untuk sebelum kita masuk ke absen, tapi ini saya lihat kayaknya semuanya hadir. Jadi alhamdulillah ada peningkatan dari pertemuan sebelumnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk materi kita pada kajian Quran Surah An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Dan untuk tujuan pembelajarannya, ini yang pertama mengidentifikasi hukum bacaan tajwid, asbabun nuzul, menjelaskan arti dan kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59, kemudian menjelaskan pengertian, manfaat, dan hikmah, serta contoh perilaku taat pada aturan. Untuk lebih lanjut, Pak Guru ingin mengetahui dulu apa yang adik-adik pahami tentang taat pada aturan. Patuh, Pak Guru. Silakan, ini. Ya, makasih. Taat pada aturan itu yang saya ketahui adalah patuh pada apa-apa yang telah ditetapkan di lingkungan atau tempat ya, dan aturan. Terima kasih. Ya, itu terkait dengan taat pada aturan. Jadi kita harus patuh dan tunduk kepada segala gambar, ya, sebagai juga bentuk ya pengamatan kita. Nah, ini yang pertama ada gambar traffic light atau biasa kita sebut kendaraan, terutama di persimpangan jalan, agar tidak terjadi tabrakan antara sesama pengguna jalan. Nah, kemudian yang kedua, ini ada polisi yang melakukan razia dan menilang pengendara sepeda motor karena tidak pakai atau menggunakan helm. Dari dua gambar ini, ya, jadi jelas bahwa aturan itu penting, ya, karena dengan aturan maka kehidupan kita akan menjadi terarah dan teratur. Adik-adik sekalian, ya, ini ada 3 pertanyaan, ya, yang juga mungkin adik-adik ya bisa ya memberikan jawaban banding. Ya, jadi tentang apa yang dimaksud dengan taat pada aturan. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus taat pada aturan dan siapa saja yang harus kita taati. Boleh saya persilakan kepada Rahmawati untuk membacakan ya 3 pertanyaan yang beserta jawaban yang ada. Silakan, Nak. Pertama adalah apa yang dimaksud dengan taat pada aturan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin ataupun yang lainnya. Yang kedua, mengapa kita harus taat kepada aturan? Karena di sekolah terdapat aturan, di rumah terdapat aturan, baik di lingkungan, masyarakat juga terdapat aturan. Di mana saja kita berada pasti ada aturannya, Pak. Yang ketiga, siapa saja yang harus kita taati? Yang harus kita taati adalah Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin, orang tua, dan aturan kantor atau sekolah yang ada di lingkungan kita. Ya, baik. Ya, jadi cukup luas penjelasannya. Nah, semoga adik-adik yang lain bisa memahami
apa itu yang dimaksud dengan taat pada aturan dan mengapa kita harus taat. Nah, selanjutnya ya, kita akan ya menelaah ya, terkait dengan ya Quran surah An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Nah, saya minta kesediaan dari Muhammad Dahlan. Itu atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum fa in tanasa'tum fi shay'in farudduhu ila Allah in kuntum tu'minu billahi wa yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Demikian Pak Guru. Ya, baik. Jadi ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya taat pada aturan, ya, ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Jadi ada 3 yang disebutkan kepada siapa saja kita harus taat. Jadi yang pertama taat kepada Allah, kemudian yang kedua taat kepada Rasul, dan yang ketiga taat kepada pemimpin. Hadirin sekalian yang saya sangat hormati, asbabun nuzul Quran surah An-Nisa ayat 59 ini berkenaan dengan diutusnya salah seorang sahabat, yakni Abdullah bin Hudzaifah oleh Rasulullah sebagai pemimpin pasukan. Namun kemudian saat itu ya mereka memerlukan petunjuk berkenaan apa yang harus mereka lakukan ketika menolak perintah pimpinan untuk terjun ke dalam api. Nah, selanjutnya perintah ini termaktub dalam ayat mendorong manusia untuk mewujudkan agar kehidupan masyarakat itu adil dan tentram. Jadi asbabun nuzul ini menjelaskan bahwa taat kepada aturan itu selama dia bukan kepada hal-hal yang buruk, selama dia bukan kepada hal-hal yang maksiat. Jika dia berkaitan dengan perintah kepada Allah, maka kita wajib melaksanakannya. Dan jika itu sudah hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah, maka kita wajib meninggalkannya. Adapun makna dan kandungan Quran surah An-Nisa 59, ini silakan saya minta kesediaan dari Fatmawati untuk membacakan makna dan kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59. Makna dan kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59. 1. Taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan isi Al-Qur'an dan meyakininya sepenuh hati. Yang kedua, menaati tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mematuhi ketentuan ulil amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan yang tidak mengandung kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Dan yang selanjutnya, jika ada masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, lihat kembali tuntunan Al-Quran dan hadis. Pak Guru. Ya, baik. Jadi itulah ya terkait dengan makna dan kandungan yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya, selanjutnya, bagaimana seharusnya ya, sikap dan perilaku kita yang mencerminkan bahwa kita itu ya beriman dan paham tentang apa yang terkandung dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya, silakan dibacakan. Nah, ini terkait sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat adalah yang pertama, berusaha mengkaji ayat-ayat untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hakikat taat kepada Allah, Rasulullah, dan ulil amri. Yang kedua, meyakini bahwa setiap perintah pasti mengandung manfaat dan setiap larangannya pasti mengandung mudarat atau bahaya bagi manusia. Yang ketiga, berusaha melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga sesuai kemampuan dan menjauhi semua larangannya. Yang keempat, berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, mematuhi perintah pemimpin selama aturannya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Jadi itu terkait dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Jadi sekalian, selanjutnya ya, terkait dengan hikmah ya, taat pada aturan. Yang pertama, kita akan selalu dicintai oleh sesama manusia. Yang kedua, kita akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Dan yang keempat, terwujudnya masyarakat yang adil dan tentram. Jadi hadirin sekalian,
ketika kita telah taat pada aturan, maka secara tidak langsung kehidupan kita juga akan berada dalam kehidupan yang senantiasa mendatangkan kemaslahatan dan kebahagiaan. Namun sebaliknya, jika kehidupan kita jauh dari aturan, maka yang terjadi adalah kekacauan dan permusuhan. Selanjutnya, ya, kesimpulan dan refleksi. Ya, kesimpulan, ya, jadi taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau yang lainnya. Jadi di mana saja kita berada, ketika ada aturan yang telah dibuat dan disepakati, maka kita wajib untuk taat pada aturan tersebut. Kemudian yang berikutnya, refleksi. Jadi kita ya coba memahami apa itu filosofi dari traffic light. Jadi dia mengatur ya mana yang boleh kita jalankan dan mana yang tidak boleh. Sebab jika hidup tak punya aturan, maka yang terjadi adalah kekacauan dan kehancuran. Jadi ya jadikan aturan itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita, maka niscaya kehidupan kita akan jauh dari kekacauan dan kehancuran. Nah, untuk bagian terakhir ini Pak Guru yang memberikan LKPD yang nanti kita akan jadikan sebagai bahan diskusi untuk pertemuan berikutnya. Jadi ya, silakan disimak, dibaca dengan baik, kemudian dikerjakan. Ya, ini ya, yang pertama ya perhatikan tabel yang berisi beberapa contoh hukum tajwid. Kemudian 2, identifikasilah hukum tajwid lainnya seperti contoh yang ada pada tabel. Yang ketiga, bacalah dan hafalkan hasil identifikasi hukum tajwid bersama teman. Kemudian jika sudah lancar, hafalkan di depan guru. Jadi ini menjadi tugas adik-adik untuk pertemuan pekan depan. Ya, jadi mengidentifikasi hukum tajwid dan kemudian dihafalkan dan dipresentasikan di hadapan guru dan di depan teman-teman sekalian. Nah, baik anak-anak, setelah sampai kita pada penghujung pertemuan ini, ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami. Kemudian yang terpenting juga adalah dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita uji mengingatkan kembali, mereview apa yang ada dalam bacaan kita. Kalau kemarin saya ambil dari tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Jean Piaget tulisannya, tapi bacaannya Jean Piaget. Lalu kaitannya dengan pembelajaran. Pak Ramli, bisa Pak Ramli mengungkapkan tentang teori itu? Misalnya teorinya Jean Piaget tentang tahapan perkembangan kognitif. Ya, tahapan ya perkembangan kognitif pada anak. Ya, yang pertama dimulai dari umur antara 0 sampai 2 tahun. Apa namanya itu? Tahapan ya pra perkenalan. Jadi anak akan mudah mengenal dengan aktivitas yang dia biasa bermain. Jadi apa yang sering dia lakukan, maka dia akan mengenal hal tersebut. Teorinya siapa? Apakah Sigmund Freud atau Leo Vygotsky atau
Genpiasi. Tapi pada umumnya yang mengambil rujukan itu, tahapan perkembangan kognitif itu mengambilnya dari Genpiasi. Dia mengenalnya dari 4 tahapan. Tahapan pertama itu kan dikenal dengan sensori motor atau gerak yang terbatas begitu. Oke, coba Ibu Eni. Bisa ungkapkan Tentang kognitif, Pak. ya. Pembelajaran kognitif itu yang pertama pengetahuan, yang kedua afektif, ya, psikomotor. Bukan itu. Saya Pak. Oke, silakan Ibu Ibu Rahmawati. Ya Pak. Oke. Menurut Jane Piaget ya Pak ya, tahapan Genpiasi. Jane Piaget ya, bahwa tahapan perkembangan kognitif itu dibedakan menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap sensori motor, yaitu antara usia 0 sampai 2 tahun. Itu Pak. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Situ dulu. Ya. Apa yang terjadi di 0 sampai 2 tahun itu? Jadi dia di 0 sampai 2 tahun ini Pak, itu kebanyakan anak-anak itu mereka melakukan, maksudnya mereka menggunakan indera dengan pendengaran mereka untuk perkembangan mereka. Lebih fokus ke indera dan gerakan tubuhnya. Ya. Jadi di sini bayi kan antara 0 sampai 2 tahun, di mana bayi di sini itu berkembang itu lebih pada tahapan itu Pak. Mulai dari penglihatan mereka lebih banyak melihat, mendengar, dan gerakan pada usia ini. Apa yang pertama, organ yang pertama mulai berfungsi? Kalau yang saya pahami selama ini Pak, karena saya juga punya anak, yang pertama yang saya pelajari selama ini itu berfungsi itu Pak adalah pendengarannya anak. Itulah kenapa ketika seorang ibu hamil itu memang, kalau saya Pak, selama saya menjadi seorang ibu pada saat saya hamil itu saya lebih suka mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena pada usia ini, pada usia kehamilan itu Pak, anak-anak itu, bayi yang ada dalam kandungan itu mereka lebih suka mendengar. Jadi pendengaran mereka itu lebih cepat menangkap itu Pak. Sehingga itu di dalam Islam, itu inisiatif Islam itu adalah azan di telinga kanan, iqamat di telinga kiri. Artinya bahwa auditif yang lebih pertama berkembang di antara organ-organ tubuh. Setelah itu baru penglihatan misalnya. Oke, silakan lagi apa? Yang kedua apa Pak, lagi? Yang kedua itu adalah tahap praoperasional, yaitu belum. Masih kita kupas dulu di sensori motor. Oh iya Pak. Jadi Pak, kalau saya Pak pengalaman setelah mendengar itu Pak, pada saat anak usia 3 bulan, 4 bulan itu dia sudah bisa melihat. Ya Pak ya, dia sudah bisa melihat anak-anak usia. Bahkan kalau tidak salah itu ada juga anak, tergantung anaknya beda-beda. Tapi kalau anak saya dulu Pak 3 bulan itu dia sudah bisa melihat. Di antara 0 sampai 2 tahun itu, sel saraf neuron itu akan muncul, akan bisa berkembang pada mata. Apa yang dilihatnya dan kemudian apa yang didengarnya. Maka sel saraf neuron itu
itu yang akan berkembang. Sehingga itu Profesor Koni Semiawan itu menyatakan bahwa bermiliar-miliaran informasi yang didapatkan pada saat 0 sampai 2 tahun ini. Oke, silakan Pak Muhammad Dahlan. Tahap keduanya apa sih? Yang kedua adalah, terima kasih banyak Pak sebelumnya. Yang kedua adalah tahap pra-operasional di usia 2-7 tahun. Ya. Tahapan ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun, Pak. Ya. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak ini tidak menggunakan logika atau mengubah atau menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Kemudian, perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa mempresentasikan peristiwa, objek, atau fungsi semiotik atau tanda dan terlibat dalam permainan simbolik. Gitu, Pak. Pada usia 2-7 tahun, itu mulai dikenal dengan secara bersamaan pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya pada usia ini, anak mulai berlari sekencang-kencangnya, anak mulai melompat setinggi-tingginya, dan anak mulai memanjat setinggi-tingginya. Itu di usia ini. Sehingga semua akan berjalan bersamaan. Kognitif jalan, kinestetiknya jalan, dan kinestetik pun dibagi dua, yakni motorik halus dan motorik kasar. Melompat, melempar, memanjat itu adalah motorik kasar, tetapi menggunting apa semua itu dikenal dengan motorik halus yang semuanya berbawaan pada saat pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga itu kalau di usia 2 tahun itu belum bisa melahirkan hal-hal yang simbolik itu, tetapi pada usia 2-7 tahun itu, misalnya anak sudah mulai ikut-ikut dengan kedua orang tuanya. Sehingga kalau kedua orang tuanya mau kemana-mana selalu diikuti, lalu kebiasaan yang salah kita jangan ikut dengan timama. Timama lagi pergi sama dokter. Kebiasaan yang salah kita jangan ikut dengan tipapa. Tipapa lagi mau kantor polisi. Sehingga kita mulai menanamkan hal-hal ini. Oke, yang ketiga. Ibu mana yang Fatma mati? Bu Fatma. Pak. Oke, silakan yang ketiga. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7-11 tahun. Oke. Pada tahap ini, perkembangan anak sudah mulai menunjukkan kemampuan untuk konservasi. Seperti apa sih? Itulah Anak pada sebabnya perkembangan ini itulah peringkat sebabnya kita operasi konkret cukup baik menggunakan logik induktif. Logik induktif melibatkan diri dari pengalaman khusus dengan prinsip umum. Satu contoh logik induktif adalah akan memperhatikan bahwa setiap kali berada di sekitar benda-benda atau apa akan menunjukkan reaksi, seperti misalkan misalkan dia di sekitar
kucing ada reaksi alergi merasakan gatal atau merasakan hal-hal yang lain yang bisa dia ungkapkan, yang bisa dia rasakan. Dalam perspektif Islam, 7 tahun itu mulai muru aulanakum bis sholati wahum abna sab'a sinin. Ini kalau dalam teori disebut dengan perspektif habituatif. Tidak boleh SMA pembiasaan. SMA pembiasaan tidak boleh. Saya selalu menolak judul-judul skripsi kalau di usia SMP, SMA habituatif. Pembiasaan itu sampai 0 sampai 8 tahun itu sih pembiasaan. Ketika muru auladakum bisolati wadribuhum alaiha itu pukullah kita itu adalah disiplinkanlah mereka. Gitu. Waum abna asar sinina. Oke, berikut Pak, saya ulangi Pak Ramli. Bagaimana kalau pengalihannya pada pembelajaran? Untuk ya teori kognitif yang ketiga ini antara 7 sampai 11 tahun. Ya, jadi mereka ini atau anak-anak ini sebenarnya sudah bisa mengenal jumlah, luas, dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan, tetapi mereka belum bisa mampu mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Jadi dia tahu hal itu, tetapi untuk mengungkapkan apa yang dia tahu itu, dan mereka belum bisa merumuskan dalam bentuk kata-kata dan kalimat. Nah, bagaimana ke perspektif pembelajarannya? To proses interaksi instruction, proses instruction. Kalau dalam proses pembelajarannya, misalnya diberikan tugas, nah, mereka bisa menyelesaikan tugasnya, namun ketika diberikan kesempatan untuk memaparkan atau memberikan penjelasan dari tugas itu, mereka belum bisa menyusun dengan kata-kata yang baik. Nah, jadi dia bisa menyelesaikan tugas dengan baik, namun dalam hal mengkomunikasikan kembali, mereka masih terkendala dalam menyusun kata-kata dan kalimat. Itu Pak. Oke. Ibu Eni belum ya? Ibu Eni. Saya minta bagaimana dalam tata kelola pengajarannya. Misalnya, biasanya tidak bersamaan umur, ada perbedaan usia antara anak di kelas itu. Ada yang pendek, ada yang tinggi, dan ada yang sedang-sedang. Bagaimana tata kelola pembelajaran? Baik, misalnya dalam pembelajaran di kelas dengan siswa yang tidak sama bisa dilakukan dengan cara misalnya dalam hal praktek itu bisa dilakukan dengan alat yang tidak menyulitkan bagi yang pendek misalnya. Jadi harus dikombinasikan antara siswa yang berbadan tinggi dan siswa yang berbadan pendek. Biasanya begini. Misalnya orang yang kecil ditempatkan di depan ya. Atau orang yang berkacamata tebal dia harus di depan. Ini mungkin tata kelola ruangan dan tata kelola pembelajaran. Bisa Ibu Eni mengungkapkan?
Gimana Pak? Tentang tata kelola. Karena kita harapkan pembelajaran kita itu dapat diserap oleh siswa peserta didik secara merata keseluruhan. Kalau tidak ada intervensi, anak yang besar badannya pada anak yang lebih kecil badannya. Bagaimana Ibu ini mengenai ini? Ya, Atau kita selamatkan dulu ada ini. perbedaan. Azan ini kita selamatkan dulu. Habis azan. Oke, Bu Eni. Ya Pak. Oke, silakan. Di dalam mengelola kelas yang mempunyai yang memiliki siswa yang berbeda-beda itu dengan cara kita bisa menyampaikan aturan dalam kelas dengan tegas, dengan penuh empati. Kemudian dengan membangun komunikasi Pak dengan siswa, baik dengan orang selain siswa juga dengan orang tua. Kemudian melibatkan siswa dalam membuat aturan di dalam kelas seperti apa. Ya, sepakat itu. Karena itu di era sekarang ini kan kita juga menghindari adanya bullying, perundungan di sekolah-sekolah, di madrasah apa itu sudah mulai terjadi itu perundungan. Sehingga itu saya sampaikan pada Bapak Ibu guru, hati-hati dengan sikap perundungan ini atau bullying, dan biasanya yang dilakukan oleh orang yang lebih besar kepada orang lebih kecil, atau sudah mulai ada tanda-tanda kelompok yang ingin bagara-gara orang itu. Kalau kita tidak secepatnya itu, maka ini yang harus yang dikhawatirkan. Oke, saya akan minta pertanggungjawaban lagi tentang pengajaran dalam perspektif Islam. Saya mulai dari siapa ini? Dari Ibu Rahmawati ya. Halo Ibu Rahmawati. Ya Pak. Harus mengungkapkan dalil maksudnya, harus ada dalil. Oh ya Pak. Sebagai dasar kita untuk mengajar.
instruction. Dalil tentang pendidikan, Pak ya. Iya, bisa. Iya, itu terdapat pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke. Ya. Kalau ayat yang pertama turun itu apa? Al-Alaq, Pak. Al-Alaq. Hah? Al-Alaq. Al-Alaq itu surat ya? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Pak. Saya tanya ayat yang pertama turun. Iqra, Pak. Ayat yang pertama turun, Pak, itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saya tidak tanya surat. Oh. Bagaimana Ibu Guru menjawabnya ini? Betul itu. Ayat 1 sampai dengan 5 dalam surah Al-Alaq. Jangan dahulukan surah Al-Alaq. Nah, karena saya tanya ayat yang pertama turun. Iya, Pak. Ayat 1 sampai dengan 5 dalam surah Al-Alaq. Oke, silakan. Silakan Anda menjawabnya. Mengembangkannya. Yang mana ini, Pak? Ini yang pengajaran atau pembelajaran dalam perspektif Islam. Saya ambil yang surah Al-Alaq ini, Pak. Oke. Ya. Di situ dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di mana dalam arti pada ayat ini adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dalam ayat ini Pak, sudah jelas dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya, awalnya manusia itu tidak tahu apa-apa. Nah, sehingga kita diberikan kesempatan, kita diberikan satu kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya, yaitu akal pikiran untuk berkembang. Nah, itulah yang membedakan kita dengan... Oke. Kalau membaginya kepada KIKD bagaimana? Ya, Pak. Membaginya kepada KIKD. Kompetensi inti dengan kompetensi dasar. Nah, bagaimana cara membaginya ini? Ya, Pak. Dalam pembuatan RPP itu kan, Pak, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasarnya. Oke. SKI, SKL ya Pak ya. Jadi kalau KI itu Pak ada KI kompetensi inti itu dia mencakup dari sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan kalau kompetensi dasar itu kemampuan yang harus diperoleh peserta didik untuk mencapai kompetensi inti tadi. Oke, KI itu yang saya maksud. Oke, saya pindah Pak Mamat Dahlan. Ungkapkan salah satu dalillah gitu. Lalu bahaslah itu. Bisa di hadis Pak ya? Bisa. Di dalam hadis ini dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Artinya kita ini manusia dituntut untuk menuntut ilmu mulai dari kita lahir sampai remaja, dewasa, sampai kita sampai ajal menjemput. Seperti saya sekarang ini sudah tua masih menuntut ilmu, Pak. Usia berapa Pak Mamat Dahlan? 53, Pak. Masih non PNS, Pak. Saya 62. Iya, Pak. Bagaimana itu, Pak? Bagaimana itu apa? Menerjemahkannya kepada KIKD. Kompetensi inti dulu.
Eh, kita ketahui bahwa di KI itu menghayati, mengamalkan ajaran yang dianut. Oke, siapa yang bisa bantu? Siapa yang bisa bantu? Ibu Rahmawati, Ibu Eni, Ibu Fatmawati, Pak Ramli. Ya Pak, berkaitan dengan hadis yang dibacakan tadi, Hmm. ya, ya. Jadi kalau eh, dirumuskan dalam bentuk KI, jadi kalau KI satunya atau Satu. ya KI satu tentang spiritualnya, jadi meyakini bahwa menuntut ilmu itu wajib. Hmm. Nah, kemudian KI 2-nya sosial, bahwa dengan menuntut ilmu maka seseorang itu akan mendapatkan kemudahan dalam hidupnya karena dia berilmu. Ya, kemudian nanti turun di KI 3 berkaitan dengan pengetahuan, ya maka dia diharapkan memiliki pengetahuan sehingga dia tahu mana yang baik dan mana yang benar. Oke, kecakapan ya. Kemudian turun keempat, KI 4, dia bisa mengamalkan apa yang dia ketahui. Ya, jadi dia amalkan apa yang dia ketahui. Oke. Sekarang Pak Ram sendiri saya minta untuk apa dalilnya ayat Al-Quran yang selain dari Ibu Rahmawati seperti Pak Muhammad Dahlan. Iya Pak, Quran Surah An-Nahl ayat 125. Oke. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanatil ladzi wajadilhum billati hiya ahsan. Inna Oke. rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan perdebatan yang baik. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki dan memberi dan menyesatkan kepada yang dia kehendaki. Oke. Menafsirkannya pada KIKD, KD kompetensinya seperti apa? Ya, kalau ditafsirkan dalam bentuk KD terkait ayat tadi, ya, jadi ya peserta didik, ya kalau dia di tingkat SMA mungkin dia lebih kepada menganalisis. Ya, jadi peserta didik mampu menganalisis tentang metode dalam hal pembelajaran dan pengajaran dan tahapan-tahapannya. Jadi mungkin dari ayat tadi, ya yang pertama tahapannya ya mengajak dulu, diajak, ya, kemudian sudah diajak, ya diberikan nasihat. Ya, kemudian sudah diberikan nasihat, ya jika mereka mungkin ya mendongkol atau sebagainya, ya maka debatlah dengan cara-cara yang baik. Oke, Ibu Fatmawati. Silakan dalilnya baru memananya kepada KIKD. Al-Quran surah Syad ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kita anzalnahu ilaika mubarakal la yazabbaru ayati waliyatadzakkarul ulil albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Oke, tafsirkan pada KIKD. Pak Ramli itu tadi cuma dari Usrudin itu. Sebenarnya ada itu apa? Ya, Pemahaman instruksinya. Oke, silakan Ibu Fatma.
KI 1 spiritual itu peserta didik dengan mempelajari Al-Quran, dengan menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran, maka dia akan mendapat petunjuk dalam kehidupannya. Dan untuk kemampuan sosialnya, seseorang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, maka dalam kehidupan bersosial itu, maka selalu berhati-hati dan menjaga tingkah lakunya. Untuk KI 3-nya, yaitu pengetahuan, seseorang yang banyak mengetahui tentang ilmu pendidikan, ilmu Al-Quran, atau ilmu-ilmu yang lain, maka dia akan lebih baik dalam bersikap, dalam bertutur kata, dalam menyelesaikan masalah, dan menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya. Dan yang KI 4 itu keterampilan Oke, kita alihkan ke Ibu Eni. Eni Latifah. Ya, Pak. Bacakan ayat Al-Quran atau hadis. Baik, dalil tentang pendidikan, pembelajaran itu Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Oke, silakan di. Ya. Adapun kandungan dari ayat tersebut, yaitu ada hubungannya dengan KD, yaitu ada 3 komponen yang diberikan kepada manusia saat lahir, yaitu yang pertama as-sama, yang kedua al-absar, yang ketiga al-fuad. As-sama itu yaitu telinga yang bisa menangkap suara dan memahami apa yang didengarnya. Kemudian setelah bisa mendengar, kemudian al-absar yaitu penglihatan yang bisa melihat apa-apa yang dia lihatnya. Kemudian al-fuad itu bisa diartikan sebagai al-qalbu, yaitu hati, yaitu merupakan pusat penalaran dan yang harus hati juga berfungsi untuk membersihkan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah. Oke. Saya mulai lagi dari Ibu Rahmawati. Silakan buat kesimpulan dan rekomendasi. Apa kesimpulannya? Kesimpulan tentang ya, dan diharapkan seperti apa? Kesimpulan tentang apa, Pak? Tentang apa yang Ibu jawab tadi. Oh ya. Jadi dalil yang tadi yang saya jawab, Pak. Oh ya, Pak. Jadi dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di sini bahwa sesuai dengan artinya di sini dikaitkan dengan kompetisi inti tadi, Pak. Yang pertama itu adalah sikap spiritual. Jadi Allah mengajarkan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua perintahnya. Itu dari sikap spiritual tadi. Nah, untuk sikap sosial di sini bahwa Allah menuntut kita untuk bagaimana kita saling mengingatkan untuk selalu belajar
belajar tentang agama Islam khususnya, bahwa melihat realitas sekarang Pak, masih banyak orang-orang yang tidak mengenal apa agama Islam itu sebenarnya. Nah, selanjutnya untuk kompetensi dasarnya di sini tentang siswa atau peserta didik di sini dituntut untuk menganalisis apa makna dari ayat tentang yang dibahas ini, yaitu tentang Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, disarankan apa? Menjadi sarannya? Disarankan Pak, bagaimana kita memahami makna tentang ayat ini Pak. Jadi bukan cuma kita memahami saja, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa manusia itu memang dituntut untuk selalu belajar dan belajar sampai kapanpun. Oke, cukup. Pak Muhammad Dahlan. Apa kesimpulan dan apa sarannya? Pak Muhammad Dahlan. Pak, enggak ada. Oke, baik Pak. Iya. Sesuai dengan yang dari hadis yang tadi saya ungkapkan, yaitu tuntutlah ilmu dari boyang hingga kalian lahat. Nah, di sini maknanya adalah, atau sebagai kesimpulannya, seorang muslim dituntut untuk terus belajar dari kecil hingga tutup usia. Kemudian dari KI1-nya ini menghayati dan mengamalkan tuntutan terus belajar hingga usia sampai usia tua, Pak. Langsung pada rekomendasinya Pak. Sarannya, rekomendasi, setiap manusia, utamanya dalam siswa, perlu disampaikan bahwa setiap manusia itu wajib menuntut ilmu dari sejak dia masih lahir sampai dia sampai tua. Jadi tidak ada kata terlambat, mau dikatakan terlambat. Nah, itu saja, Pak. Oke, Ibu Eni Latifah. Ya Pak, jadi kesimpulan dari ayat yang saya sebutkan tadi, bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, seperti kertas kosong. Jadi yang dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dengan pendengaran, penglihatan, dan kalbu. Nah, pendengaran itu bertugas untuk memelihara ilmu pengetahuan. Penglihatan bertugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan hati bertugas untuk membersihkan dari sifat-sifat yang tidak baik. Dan atau dengan kata lain, hati itu adalah mengajarkan tentang akidah akhlak. Sarannya? Saran, jadi supaya kita mendidik anak-anak itu dengan baik, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan dengan memperhatikan tahap-tahap dalam perkembangan peserta didik. Oke. Saya sedikit memberikan pendarasan. Satu hari Luqmanul Hakim itu adalah orang Ethiopia, orang Taif, Ethiopia, yang disebutkan beliau bukan nabi, tapi disebutkan dalam Al-Quran, bahkan ada surahnya lagi. Luqmanul Hakim itu pekerjaannya hanya mengumpul kayu bakar. Satu saat diangkat oleh raja
hanya untuk mengawasi sang raja di toilet, bukan bawa-bawa buku Pancasila atau apa, tidak. Tapi ketika dia mengawal raja ke toilet, terlalu lama raja di toilet, lalu dia berteriak dari luar, "Wahai sang raja, jangan berlama-lama dalam satu kelezatan. Sesungguhnya orang berlama-lama dalam satu kelezatan itu menimbulkan penyakit hati." Benarlah satu saat ketika sang raja mau reses, kalau anggota dewan itu reses, lalu beliau melihat sehamparan domba. Si raja memerintahkan pada Luqmanul Hakim, "Sembelikan aku domba dan pilihkan aku daging yang paling terbaik." Maka setelah disembelikan domba ini, lalu dilihat oleh sang raja, ternyata daging yang terbaik itu adalah daging lidah dan daging hati. Dua itu daging yang terbaik. Di reses kedua, sang raja merintahkan kepada Luqmanul Hakim, "Tolong sembelikan aku domba dan sisihkan darinya daging yang terburuk." Kalau tadi daging terbaik, maka sisihkan darinya daging terburuk. Setelah sampai pada sang raja, dilihatnya oleh sang raja bahwa daging yang sudah tidak ada, yang sudah disisihkan itulah daging hati dan daging lidah. Sehingga menjadi orang terbaik adalah perpaduan antara mengendalikan antara hati dan lidah. Apa yang dikatakan oleh lisan ini harus sudah memang adalah kesepakatan dari hati. Oke, saya kira itu. Ibu Fatmawati ya. Silakan Ibu Fatmawati. Kesimpulan dari Quran Surah Asy-Syadd ayat 29 menjelaskan bahwa setiap manusia diwajibkan untuk terus belajar dan menambah pengetahuan, baik dari segi ilmu umum, terlebih ilmu agama. Hal ini penting bagi umat manusia untuk memperoleh keberkahan dalam hidupnya. Selanjutnya, belajar bukan hanya dalam lingkungan dunia pendidikan atau formal, akan tetapi belajar dapat juga dilakukan dalam kondisi apapun. Belajar itu mengenai lingkungan sekitar kita, belajar dalam hal keluarga, itu juga termasuk dalam kategori belajar. Demikian, Pak. Oke. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas atensinya, partisipasinya, keikutsertaannya secara tekun pada uji konpre pada sore hari ini. Satu kata dari saya, semoga Anda sukses. Amin. Semoga Anda semua orang-orang baik, dan dapat melahirkan manusia yang terbaik pula. Satu saat terjadi peminangan anak jenderal kawin dengan anak guru. Hampir dibatalkan pernikahan ini karena sang jenderal tidak mau anaknya kawin dengan anak guru. Hampir terjadi pembatalan. Itulah, saya punya teman di Bangka Belitung. Waktu saya kuliah
2 di Jakarta, beliau sama-sama dengan saya. Saya melanjutkan ke S3 di Jakarta, beliau melanjutkan ke S3 di Jerman. Saya sudah selesai kuliah, beliau belum selesai. Akhirnya satu saat baku chat dengan saya ini. Dia bilang apa? Saya keasikan di Jerman. Saya hanya jadi guru SD di Jerman, tapi kalau mau mengambil duit di bank, hanya saya angkat tangan. Pak, saya seorang guru. Maka ada pelayanan khusus terhadap guru karena itu menjadi pencerah manusia, pencerah bangsa. Ketika antrian di pompa bensin, kalau beliau angkat tangan, Pak saya guru. Langsung disiapkan di tempat khusus. Cobalah Anda berteriak di Indonesia ini. Mau isi bensin, lalu Pak saya guru. Mau guru kayak mau apa silakan. Budaya antri, Pak. Ini penghargaan ketika Perdana Menteri Jepang ketika Jepang dibom Hiroshima Nagasaki, lalu setelah bangkit beliau tanya, masih berapa yang tersisa guru? Mau jadi dokter itu guru, dari guru dulu udah berkat tangannya guru. Mau jadi pengusaha, mau jadi presiden itu tangan bapak dan ibu ini. Karenanya saya menitipkan amanah agar kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Romi. Siap. Saya akhiri kegiatan saya dan dilanjutkan oleh Pak Romi. Langsung saja ke sesi terakhir, yakni baca tulis Al-Quran. Kita awali Pak Dahlan. Pak Dahlan siap ya? Ya Pak, siapa? Ya, oke. Mungkin bisa dibuka Al-Quran surat Al-Mujaddalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kita berlanjut ke tulisan Quran surat Al-Mujaddalah ayat 11. Potongan Quran surat Al-Mujaddalah ayat 11. Baik Pak Dahlan, ditulis yarfa'illahilladzina amanu. Yarfa'illahilladzina amanu. Oke, baik Pak ini. Mari saya lihat Pak. Diangkat Pak Dahlan. Ya siap. Yarfa'illahilladzina amanu. Ya, masih ada alif yang terlupakan di potongan terakhir amanu. Mungkin ya Pak, ya Pak. Ya siap. Ya siap Pak. Baik. Yarfa'illahilladzina amanu. Ya baik. Terima kasih Pak Dahlan. Selanjutnya Pak Ramli. Ya. Pak Ramli. Ya, siap Pak. Ya, dibuka Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Berikutnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. ya, baik. Terima kasih Pak Ramli. Ya. Lantunan dari Quran surat Al-Hujurat ayat
13. Mungkin langsung saja pada kedua, tulis potongan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallah. Iya, sudah Pak. Siap. Boleh saya lihat Pak Ram? Matikan dulu background Pak. Siap. Ya, siap. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, baik. Terima kasih Pak Ramli. Ya, alhamdulillah. Dan selanjutnya ke Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati. Ya Pak, siapa? Ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwah min sa'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. ومن تطوع خيرا فإن الله شكير عليم. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Rahmawati. Ya, sudah melantunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 159. Baik, kita lanjut di tulisan potongan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Ya, silakan ditulis Ibu Rahmawati. Ya, Pak. Waman tatawwa'a khaira Coba diangkat tidak apa? Coba saya lihat dulu Ibu Rahma. Bisa. Ya. Ya, agak ke tengah Ibu Rahma, ke tengah Ibu Rahma. Ya, dekatkan lagi. Siap. Waman tatawwa'a khaira. Ya, siap. Ya. Ya, siap. Terima kasih Ibu Rahma. Alhamdulillah sudah bisa terbaca. Ya. Ya, selanjutnya untuk Ibu Eni Latifah. Ibu Eni Latifah. Ya, siap. Jadi buka Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa badis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Terima kasih Ibu Eni Latifah. Ya, Ibu Eni Latifah. Ya, langsung di potongan Quran surat At-Taubah. Ya. Potongan Quran surat At-Taubah. Silakan ditulis Ibu Eni. Innamas shadaqati lil fuqara. Ya, Pak. Ya, baik. Mana saya lihat Ibu Eni. Ya, Pak, ya. Ya, baik. Innamas shadaqati lil fuqara. Ya, baik. Terima kasih Ibu Eni. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih Ibu Eni sudah melantunkan Quran surat At-Taubah ayat 60 dan sudah menuliskan potongan dari Quran surat At-Taubah ayat 60. Kita lanjut terakhir Ibu Fatmawati. Ya, terakhir Ibu Fatmawati.
Ya, Pak. Ya, siap. Langsung dibuka Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hujjal baiti wa man istata'a ilaihi sabil. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyu 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Terima kasih. Ya, mungkin ada di hijul tadi terbaca hujat. Ya, ya baik. Nah, di situ kesalahan. Baik. Langsung saja Ibu Fatmawati di potongan Quran surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Pak. Pak, baik, siap. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul. Didekatkan sedikit Ibu Fatmawati. Ya, siap. Walillahi. Oh, ya, siap. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man. Ya, siap. Ya, baik. Terima kasih Ibu Fatmah. Ya. Alhamdulillah dengan berakhirnya lantunan Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 98 dan tulisan Al-Quran surat Ali Imran ayat 98, 97 dari Ibu Fatmawati. Selesai sudah rangkaian proses tahapan ujian komprehensif kelompok 3. Ya, alhamdulillah sukses Bapak dan Ibu.